Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Samudra Rosiana dari kelas KPIC semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab atribusi sosial. Sebelum kita ke materi, kita akan membahas tentang atribusi sosial. Apa sih atribusi sosial itu? Langsung saja. Atribusi sosial. Atribusi sosial adalah proses yang kita lakukan untuk mencari perilaku orang tersebut sehingga kita mengetahui karakteristik orang tersebut. Atribusi sosial juga bisa berlangsung secara spontan atau berpikir secara panjang. Ada beberapa faktor penyebab atribusi sosial. Yang pertama adalah sumber faktor. Di sini bersifat internal ataupun eksternal. Dan yang kedua adalah stabilitas faktor. Bisa stabil ataupun tidak stabil. Dan yang ketiga adalah kemampuan mengendalikan. Di sini bisa dikendalikan ataupun tidak bisa dikendalikan. Yang pertama adalah sumber faktor. Dimensi ini mengacu pada faktor internal ataupun faktor eksternal. Contohnya segini, jika teman kita biasanya disiplin masuk kelas namun tiba-tiba terlambat. Pertanyaannya, mengapa kok teman kita bisa terlambat? Jika dilihat dari faktor internalnya, bisa teman kita sakit ataupun lagi malas masuk kelas. Kan jika dilihat dari faktor eksternalnya, bisa kejebak macet atau ban motornya kempes ataupun masih ada keperluan mendadak lainnya. Yang harus diingat adalah bagaimana kita menentukan sumber faktor penyebab suatu perilaku. Apakah internal ataupun eksternal akan memengaruhi kesan kita terhadap seseorang. Biasanya, perilaku buruk yang diatribusikan karena faktor internal akan menimbulkan kesan negatif. Perilaku buruk yang diatribusikan karena faktor eksternal tidak akan menimbulkan kesan negatif. Perilaku baik yang diatribusikan karena faktor internal akan menimbulkan kesan positif, dan perilaku baik yang diatribusikan karena faktor eksternal akan menimbulkan kesan negatif. Dan yang kedua adalah stabilitas faktor. Apakah penyebab faktor tersebut stabil ataupun tidak stabil? Stabil, tidak stabil bersifat relatif. Jika terlambat karena macet, namun jika terlambatnya karena kebiasaan, maka faktor eksternal tersebut stabil. Namun jika macetnya karena kecelakaan lalu lintas, maka termasuk faktor eksternal yang tidak stabil. Apakah faktor penyebab tersebut bersifat stabil atau tidak stabil berpengaruh terhadap kita menilai orang lain. Jika perilaku teman yang telat masuk kelas karena macet tersebut kita anggap faktor eksternal stabil, penilaian kita akan lebih negatif daripada kita anggap karena faktor eksternal yang tidak stabil. Hal ini karena berhubungan dengan kemampuan di dalam mengendalikan faktor penyebab. Asumsinya, faktor penyebab eksternal yang bersifat stabil mestinya dapat diantisipasi. Contohnya, jika berangkat kelas jam 6 pagi selalu telat karena macet, maka berangkat kelas lebih pagi mungkin akan menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga ada kemampuan mengendalikan. Dimensi ini menunjuk pada sejauh mana usaha yang kita lakukan, baik faktor internal ataupun eksternal, stabil atau tidak stabil, bisa bersifat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan. Kalau faktor internal yang dapat kita kendalikan adalah sejauh mana usaha yang kita keluarkan. Jika faktor internal yang tidak dapat kita kendalikan adalah keterbatasan fisik, kecerdasan otak, dan juga hambatan mental. Faktor eksternal yang dapat kita kendalikan adalah tentang faktor eksternal yang dapat diantisipasi atau diatasi. Namun, faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan berhubungan dengan misalnya bencana alam, sakit, atau faktor-faktor eksternal mendadak lainnya.
Sekian materi dari saya tentang faktor penyebab atribusi sosial. Faktor penyebab atribusi sosial itu ada 3 ya. Yang pertama ada stabilitas faktor, sumber faktor, dan yang ketiga ada kemampuan mengendalikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Kritik dan saran kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.